Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat malam. Berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat malam hari ini saudara. Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Sebelum kita istirahat tidur Bapak Ibu, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapilah Tuhan pendengaran kami, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu bisa kami dengar, kami terima dan menjadi kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan tertulis dalam Amsal 17 ayat 22 saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Hati yang gembira dalam ungkapan yang lebih luas disebut hati yang bahagia. Saudara, Alkitab tidak pernah salah dalam membuat suatu pernyataan. Alkitab tidak pernah salah dalam membuat suatu pernyataan. Ilmu pengetahuan membuktikan hati yang bahagia sangat mempengaruhi kesehatan kita. National Library of Medicine setelah melakukan riset pada tahun 2006 menyimpulkan orang yang stres hidupnya memiliki daya tahan tubuh yang lemah, saudara. Yang lebih mengejutkan lagi, hasil temuan dari Carnegie Mellon Universitas di Amerika Serikat membuktikan bahwa orang yang tidak bahagia berpotensi terserang flu 3 kali dibanding mereka yang bahagia. Jadi terbukti hati kita bahagia atau tidak sangat menentukan kesehatan kita, saudara. Bagaimana caranya supaya hati kita bisa gembira? Rasul Paulus memberi nasihat yang sangat baik. Dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tekanan hidup sering merampas sukacita kita, membuat kita murung, membuat kita kehilangan semangat. Kita berpikir tidak ada lagi solusi. Kadang kita berpikir tidak ada lagi jalan keluar, saudara. Dalam kondisi hidup yang seperti itu, kita mesti segera datang kepada Tuhan. Daripadanya lah kita akan memperoleh pengharapan. Pengharapan membangkitkan gairah hidup kita, saudara. Nabi Yeremia mempertegas lewat pernyataannya yang membuat hati dan pikiran kita adem seperti tertulis dalam Nehemia 8 ayat 10, saudara. Nehemia 8 ayat 10. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita, karena Tuhan itulah perlindunganmu. Puji Tuhan. Tidak ada pintu lain untuk bisa menemukan sukacita. Saudara kasih Tuhan, harta tidak selamanya bisa menjamin. Harta hari ini ada, besok bisa tiada, saudara. Kesehatan juga sama. Tanpa diduga, virus menyelinap ke dalam tubuh kita. Pasangan hidup, keluarga dan teman-teman tidak selalu bisa kita andalkan, saudara. Bahkan kenyataannya seringkali menyusahkan. Hanya Tuhanlah satu-satunya pintu jalan keluar.
yang mampu membawa kita ke dalam alam sukacita. Haleluya. Saat kita memanggil namanya saja, timbul ketenangan yang luar biasa. Apalagi waktu kita menyerahkan masalah kita, hati ini begitu sejuk, saudara, bagai air surga menetes dan menyirami taman hati kita yang kering. Saudara, apalagi jika kita bisa bersikap dan mengambil keputusan. Aku berserah kepadamu ya Tuhan. Bagai batu besar yang menindih hidup kita langsung terangkat, saudara. Hidup ini jadi ringan, tanpa beban lagi. Saudara dikasih Tuhan, kita bukan saja bisa berjalan lagi, bahkan berlari seperti yang diungkapkan Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku berdiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Paulus bisa, mengapa kita tidak bisa, saudara? Saudara dikasihi Tuhan, kita yakin dan percaya apabila kita berserah kepada Tuhan, segala sesuatunya mungkin, karena Tuhan kita punya kuasa. Tuhan kita Tuhan yang berjanji, saudara, dan Tuhan kita Tuhan yang menepati janji. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, menyadarkan kami untuk selalu bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersukacita oleh karena Tuhan, sebab Tuhanlah sukacita kami. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Biarlah Engkau pagari setiap hati dan pemikiran kami, untuk kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpuji termulialah Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar program Santapan Rohani dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan kesehatan, biarlah Engkau berikan kekuatan, tutup bungkus dan lindungi mereka Tuhan dengan malaikat surga. Dan biarlah Engkau sembuhkan yang sakit. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Apabila mereka Tuhan dalam pergumulan, permasalahan hidup, bergumul dengan keluarganya, bergumul dengan pekerjaannya, Tuhan Yesus, biarlah tangan kasih-Mu Tuhan terulur bagi mereka yang bergumul, yang mempunyai permasalahan. Tuhan Yesus berikan jalan keluar, hikmat pengetahuan yang daripada-Mu ya Tuhan, Kau berikan bagi mereka, sehingga mereka dapat menanggungnya dan menyelesaikannya dengan cakap di dalam Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kami. Terpuji termulialah Tuhan. Kami yakin dan percaya kami akan memulai aktivitas kami. Biarlah pimpinan kasih kuasa Tuhan yang menuntun hidup kami. Kami keluar dari rumah kami, begitu juga sampai kembali juga ke rumah kami sore hari dalam perlindungan Tuhan, dan bertemu dengan keluarga kami, bertemu dengan sukacita, damai yang daripada sorga. Berkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Bapak Ibu seluruh para pendengar program Santapan Rohani diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Kami percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Demikian perjumpaan kita pada saat pagi hari ini. Dan sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.